Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kedudukan Indonesia pada saat penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ega Mardika Putra Baswara, absen 7. Saya Muhammad Kaisan Prawira Argana, nomor absen 18. Nama saya Nisri Tania Ramadhani dari kelas 6C4, nomor absen 27, bisa dipanggil Nisrina ya. Kami akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu awal mula penjajahan Jepang, kebijakan-kebijakan pada masa penjajahan Jepang, dan perubahan sosial pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang menduduki Indonesia selama 3 tahun, yaitu dari 1942 hingga 1945 karena telah dibom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Awal mula penjajahan Jepang. Pada awal abad ke-20, Jepang mulai menunjukkan minat dalam menguasai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penjajahan Jepang atas Indonesia dimulai pada tahun 1942. Selama Perang Dunia Kedua, mereka memanfaatkan kelemahan Belanda yang telah menduduki Indonesia, yang sekarang melemah karena Jerman. Jepang berusaha menguasai sumber daya alam dan mengontrol wilayah strategis di Indonesia. Proses penjajahan ini diwarnai dengan tindakan represif dan eksploitasi terhadap penduduk setempat. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, berbagai organisasi sosial seperti Gerakan 3A, Putera, Jawa Hokokai, dan Masyumi dibentuk dengan tujuan beragam, mulai dari meraih simpati penduduk hingga menggalang dukungan untuk Jepang. Meskipun demikian, beberapa di antaranya seperti Gerakan 3A kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi baru seperti Putera yang dipimpin oleh 4 serangkai. Namun Putera dibubarkan setelah digunakan untuk konsolidasi dengan tokoh perjuangan. Kemudian Jawa Hokokai dan Masyumi muncul sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan lebih luas, terutama dari umat Islam, dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua, pembentukan organisasi semi militer. Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer di Indonesia, termasuk Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA, dengan tujuan mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang melawan sekutu. Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan bertujuan memberi bekal bela negara kepada rakyat Indonesia. Sementara Heiho adalah organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. PETA yang didirikan pada tahun 1943 merupakan pasukan bersenjata yang mendapat pendidikan militer khusus dari Jepang. Meskipun tujuannya menarik minat rakyat Indonesia untuk membantu menghadapi tentara sekutu, dalam kenyataannya fokus utamanya hanya pada upaya memperkuat kekuatan Jepang di wilayah tersebut. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Jepang mencari anggota Romusa dengan tujuan mendapatkan bantuan tenaga untuk memperkuat upaya perang dan aktivitas mereka. Romusa, terutama dari Jawa, dikerahkan untuk proyek-proyek konstruksi di luar Jawa, seperti di Malaya, Myanmar, dan Thailand. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk tak berpendidikan yang terpaksa melakukan kerja rodi karena takut pada Jepang. Kondisi hidup mereka sangat minim, tanpa makanan terjamin dan akses kesehatan yang buruk, menyebabkan banyak korban meninggal. Kondisi ini membuat banyak pemuda Indonesia meninggalkan kampung halaman mereka karena takut dijadikan Romusa. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya memanfaatkan tenaga kerja, tetapi juga melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan kejam, melampaui tindakan yang dilakukan oleh Belanda. Mereka mengambil alih aset ekonomi Belanda dan mengontrol seluruh
usaha dengan ketat, memaksa perkebunan dan industri untuk mendukung keperluan perang Jepang. Rakyat Indonesia diwajibkan menyerahkan bahan pangan kepada Jepang, sementara organisasi seperti Jawa Hokokai juga dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Kondisi ini semakin menyengsarakan rakyat, terutama saat panen, di mana wajib setor padi mengakibatkan kelaparan dan penyakit busung lapar yang melanda Indonesia. Selanjutnya yaitu perubahan sosial pada masa penjajahan Jepang. Bidang yang pertama yaitu bidang geografi. Misi untuk memenangkan Perang Dunia II membuat Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk menghadapi sekutu dengan meminta rakyat Indonesia yang memiliki lahan untuk menanam tanaman jarak. Tanaman jarak tersebut diketahui bisa menghasilkan minyak yang akan digunakan Jepang untuk menjalankan mesin perang. Untuk mendukung Jepang yang sedang berperang, banyak rakyat Indonesia yang melakukan migrasi. Bidang yang kedua yaitu bidang ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia karena terputusnya hubungan perdagangan dunia dan perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa kependudukan Jepang menyebabkan tingginya kemiskinan, seperti menjadi pengemis, gelandangan, dan maraknya kejahatan. Pembatasan ekspor juga menyebabkan rakyat Indonesia sulit memperoleh bahan pakaian, sehingga mereka menggunakan benang gon. Yang ketiga yaitu bidang politik. Dengan alasan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang mulai mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Setelah itu, Jepang juga mengeluarkan kebijakan yang keras sehingga organisasi pergerakan menjadi sulit berkembang. Jepang juga melarang dan membubarkan organisasi pergerakan pada masa kolonial Belanda. Di akhir kependudukan Jepang, terjadi revolusi politik yaitu kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada bidang yang keempat yaitu bidang pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran di masa pendudukan Jepang menurun. Hal ini menyebabkan jumlah sekolah menjadi sedikit. Banyak rakyat yang tidak bisa sekolah, baik di tingkat pendidikan dasar hingga tinggi. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Meski bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, bahasa Jepang tetap menjadi bahasa utama di sekolah. Selain itu, pelajar harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, menghormati bendera, hingga melakukan gerak badan. Yang kelima, yaitu bidang sosial. Pengaruh pada aspek sosial adalah terjadinya perkembangan terhadap kerja bakti massal dari kegiatan Kinrohoshi. Pendudukan Jepang meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat yang ingin merdeka akibat penindasan Jepang. Terakhir yaitu bidang keenam, pada bidang budaya. Di masa pendudukannya, Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Budaya Shintoisme diajarkan ke masyarakat. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan Kimigayo menjadi salah satu pengaruh di masa pendudukan Jepang. Pengaruh ini menimbulkan perlawanan yang menghasilkan bahasa Indonesia berkembang baik. Pada 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikan Komisi Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.